Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handoko dari Suara. Alhamdulillah kita nih kedatangan tamu nih, Bang Reinhard. Saya bisa manggilnya Bang Ian. Dulu kenal di salah satu bank, sekarang dengar-dengar itu beralih profesi menjadi apa ya, public speaking bisa Bang ya? Bisa. Motivator bisa, dosen bisa, Ya. dan yang segala macam. Tapi yang paling menarik itu jadi hipnoterapi. Nah, kali ini kita ingin ngebahas manfaat hipnoterapi bagi kehidupan. Bisa gitu ya? Ya. Udah berapa lama Bang di dunia hipnoterapi ini? Kalau hipnoterapinya baru 5-6 tahun. Tapi untuk pengembangan pemberdayaan otak, pemberdayaan pikiran, kemudian juga sugesti, gitu ya, kita sekarang mungkin bilangnya sugesti ya lebih seringnya. Itu dari tahun 2000. Dari tahun 2000. Nah, kalau hipnoterapinya baru 5 tahun, 6 tahun belakangan ini. Apa yang membuat Abang tuh tertarik dengan dunia hipnoterapi? Gini, pada basicnya sebenarnya saya suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan manusia, gitu ya. Kayak misalnya dulu waktu masih kerja, gitu ya, saya senang berhubungan dengan tim yang banyak, gitu ya, pegang beberapa tim sales, gitu ya. Atau kalau lagi di mall, lagi di terminal, gitu ya, saya senang ngeliatin orang, perilaku orang kayak gimana sih. Dia ke toilet seperti apa jalannya, kalau lagi pacaran kayak gimana, gitu ya. Saya senang ngeliatin perilaku orang kayak gitu. Nah, kemudian itu kan berarti ada hubungannya dengan kejiwaan, gitu ya. Betul. Dan kebetulan juga saya ngalamin juga sendiri. Pasti kan kita sering galau, sering gagal move on, atau terkena masa lalu, gitu kan. Nah, itu gimana sih cara biar apa yang sudah kita alamin itu bisa menjadi produktif, bukan menjadi sesuatu yang menghambat. Ya, misalnya kita galau, kita bisa cepat move on. Kalau ada masalah, kita bisa bangkit, gitu ya. Akhirnya disitulah saya belajar hipnoterapi, gitu ya. Dan kebetulan dapat satu guru yang mungkin membawa ilmu ini ke Indonesia pertama, gitu ya, dan membesarkan ilmu ini, namanya Pak Ian Nurindra, gitu. Dan ketemu sama teman-teman juga yang komunitasnya juga bagus, gitu. Sehingga pas gitu antara yang saya inginkan dengan apa yang saya dapatkan, pas seperti itu. Oke, menarik. Kan ini di musim-musim mudik nih. Dulu tuh saya sering nonton tuh di TV. Kalau lagi mau mudik tuh sering orang di hipnotis. Nah, digendam. Ya. Apa tuh Bang bedanya antara hipnotis dan gendam tuh apa Bang? Oke. Orang kebanyakan masyarakat kita, gitu ya, kalau udah ketemu dengan sesuatu yang tidak masuk akal kayaknya, orang kalau dihipnotis kan kayaknya kok hilang akal, gitu ya. Betul. Itu pasti dikaitinnya sama mistik, sama magis, gitu ya, sama sesuatu yang goib. Padahal nggak seperti itu. Nggak semuanya orang yang di terminal atau ketika lagi mudik atau di bis, gitu ya, kemudian dia kehilangan sesuatu, bilangnya adalah terhipnotis. Nggak semuanya sebenarnya. Itu ada beberapa mungkin penipuan, ya, atau juga dibius dikasih minuman ya, dikasih aku suntikin aqua. Cuman kan gini, kalau misalnya dibilang ada misalnya saya habis kehilangan handphone nih, kenapa lo? Tahu kayaknya ditipu, kayaknya nggak keren gitu, culun aja gitu. Malah gimana sih, gitu ya. Tapi kalau goblok tapi kalau kayaknya kayak hipnotis, orang jadi empati kan, jadi simpati kan. Ada kebanyakan ketika dia mengalami sesuatu yang entah itu ATM yang tiba-tiba dikuras, ya, ya kayaknya saya kayak hipnotis nih. Nah, sekarang malah ada yang lebih keren. Orang banyak yang bengong di depan warung makan, dibilang kayak hipnotis. Berenyang. Oh gitu ya. Berarti gara-gara opini itu membuat hipnotis jadi negatif ya? Betul. Padahal ada positifnya, banyak malah ya? Banyak, dan
Dan mungkin saya jelasin sedikit sejarah hipnotis itu justru dibawa oleh para dokter. Hipnotis itu yang pertama kita kenal dengan hipnotis klasik yang namanya mesmer ya, mesmerisme itu dibawa oleh Franz Anton Mesmer, atau dulu sebenarnya namanya magnetisme. Jadi di dalam diri kita itu banyak ada satu cairan magnet ya yang mengandung elektromagnet gitu ya. Dan ketika kita cairannya itu lagi tidak bagus, maka kondisi mental, kondisi emosi, kondisi kejiwaan kita juga jadi berantakan gitu ya. Si Franz Anton Mesmer ini menemukan satu cara bagaimana menetralkan lagi elektromagnet yang ada di dalam diri kita menjadi lebih bagus lagi gitu. Maka diciptakan sebuah alat, dulu pakai tongkatnya dari magnet. Ya, jadi masing-masing pasien suruh pegang magnetnya, kemudian setelah itu diterapi. Tetap harus dikasih sugesti. Ya. Sampai pada satu ketika dia tidak bawa tongkat itu, tidak bawa si magnetnya. Tapi orang-orang kan sudah punya sugesti ke dia nih, ke si Anton Mesmer itu. Dia gosok-gosokin tangannya, kemudian disentuhin. Jadi percaya aja ya. Betul, itu adalah sugesti yang pertama dilakukan. Nah, itu adalah dokter. Tapi ilmu ini tidak diakui pada saat itu tahun 1700-an kalau saya nggak salah ya. Baru kemudian muridnya Mesmer, Franz Anton Mesmer ini namanya James Braid, itu meneliti lebih jauh lagi. Sebenarnya apa sih yang bikin orang itu jadi sembuh gitu? Apa yang bikin si para orang-orang sakit tadi ketika disentuh jadi sembuh gitu. Ternyata adalah sugesti. Dan dia melihat orang ketika dikasih satu fokus, maka apapun yang dikatakan kepada dirinya itu akan diterima. Ya. Nah, itu dokter juga, yang sebenarnya dokter. Dan yang paling terbaru dibawa oleh pengertian hipnosis yang paling kita pakai sekarang ini adalah dari Dave Elman. Dikatakan bahwa hipnotis adalah satu kondisi di mana sebuah ide diterima tanpa dikritik. Sebuah ide diterima tanpa dikritik. Itu yang kita pakai sekarang. Jadi tidak ada penolakan gitu. Tidak ada penolakan. Terima aja. Apapun idenya, ide itu bisa dari diri kita, dari orang lain. Itu kalau dengan psikologi ya, konseling itu sama nggak sih dia? Itu ini nggak sih, hipnotis nggak sih? Kalau saya nggak salah, saya kebetulan background bukan psikologi ya, tapi kalau nggak salah hipnotis itu atau hipnoterapi itu bagian dari ilmu psikologi. Ada salah satu mata kuliah di psikologi. Kan kalau konseling itu kan coba Anda tenang, ceritakan tentang masalah Anda, sampai dia kayak relax, tiba-tiba keluar aja, nangis aja yang dirahasia-rahasiakan, aib apinya pun kadang-kadang dilepas kan biar plong gitu kan, biar plong. Itu jadi ada bagian dari hipnoterapinya. Betul, makanya saya katakan bahwa ini saya senang dengan hipnoterapi atau dengan dunia ini gitu ya, karena banyak manfaat yang bisa kita pakai. Termasuk ketika kita berdoa nih, Bang Popo berdoa. Kenapa sih berdoa kita? Mungkin Allah maghfirli wali walidayya warahmatullahi wabarakatuh. Ada efeknya nggak? Oh ada, saya tuh baca bukunya Ipo Resentosa. Ipo berarti saya 2013-14 7 keajaiban rezekinya dia di halaman masing-masing berganti. Di halaman awalnya dia kan diminta tuh tuliskan 3 impian Anda. Ya. Terus pertama, tutup kartu kredit. Pertama, tutup. Yang kedua, pengen punya rumah. Ini belum punya rumah nih, masih kontrak. Yang ketiga, pengen hidup lebih baik. Itu 2012 lah malah. 2012 ya? 2012. Saya di Gramedia Kalibata tuh. Saya tulis kan, saya tutup aja. Udah, dia bilang tuliskan sepenuh hati di bukunya tuh. Tutup aja. Saya lupa tuh saya tulis itu. Gak lama saya mesti kan namanya kita berumah tangga udah punya anak 1, rumah kayak penuh kan, terus ngontrak, mikir-mikir beli rumah pun, beli rumah, nggak ada nih bang. Tiba-tiba ke Depok tuh, cari rumah, gaji sekian juta, ditolak. Saya kenapa ditolak? Punya hutang kartu kredit. Nah
akhirnya disuruh untuk kartu kredit. Nggak tahu istilah apa. Sama lah berarti ya. Kalau kata si Tom Desem tuh stakung ya, semesta mendukung. Iya, sama berarti sama yang ini awal dong berarti kan. Iya, itu saya belum buka tuh buku. Akhirnya cari uang untuk nutup kartu kredit. Tutup kartu kredit. Udah, nggak lama tutup, apply lagi untuk KPR, di approve. Nah, di approve. Nggak lama, dulu kan saya agak brengsek lah ya, jarang sol segala macam. Sekarang udah ada, ya. Nah, nggak lama 2014 itu saya ambil tuh buku. Nggak tahu iseng-iseng buku itu baca lagi. Saya bilang, ih, sama. pernah nulis ini ya, dan kejadian gitu. Saya bilang, nah, buat ini tutup tuh kartu, semua kartu tutup. Punya rumah, itu berarti begitu ya? Iya. Kenapa? Karena yakin gitu. Nah, satu yakin pada saat nulis. Pada saat nulis itu kan diminta sama Kak Ipo yang mungkin waktu itu tulis dengan sepenuh hati, dengan penghayatan, mungkin dengan visualisasi. Pasti kan pada saat nulis rumahnya kayak gimana, ada gambarannya dong. Kemudian ke depan seperti apa gambarannya. Bang Popo udah ganteng dan segala macam kan gitu ya. Itu pasti ada enggak ke depannya pasti. Ya, itu adalah hipnosis. Terus sekarang tuh lagi musim ini apa? George Clooney. Semakin tua semakin ganteng. Nah. Tapi jenggot apa ubadan? Saya kemarin beli penumbuh jenggot nih, apa bewok nggak tumbuh. Nah, jangan kasih tahu pakai apa pak. Oke. Nah, jadi kita berdoa yang paling enak itu kan kalau sampai air mata kita keluar gitu. Itu nggak bisa kalau tanpa masuk ke dalam diri kita. Kita nggak ngebayangin pas lagi doain orang tua, kita bayangin orang tua kita kayak gimana, kita berdoa tentang neraka, kita bayangin siksaan neraka, berdoa tentang surga juga begitu, mengingat tentang kematian pun nggak akan bisa sampai benar-benar membekas kalau tidak dalam kondisi hipno. Jadi hipnotis itu tadi apa? Ketika satu ide diterima tanpa diteliti. Nah, itu saya juga baca tuh bukunya Mardigo. Ya, Bosman. Itu ada bukunya tuh Business and Social. Ya, itu ada kalimat dia bilang belief system. Dia bilang gini. Belief system. Kalau doa. Buku trans ya? Iya, enggak ada nama saya. Oh, ada. Kalau berdoa itu mesti yakin. Harus yakin. Kalau minta uang sama Allah tuh presisi. Misalnya 1 miliar, ini atau 1 miliar. Itu baru sama. Jadi saya tuh punya target itu per 6 bulan. Per 6 bulan saya punya target ini. Itu dari mulai saya bilang saya butuh uang 600 juta. Saya sebut tuh. Soalnya saya butuh 600 juta untuk renovasi rumah. Dia proof-nya 560 juta. Tahu dari mana juga? Dari billingnya material. jadi bener loh. Jadi sugesti diri itu kalau kita yakin tanpa ada penolakan, itu akan bekerja. Nah, tahun ini udah apa nih 2000 berapa nih? 2020 ya? 2020. Berarti kemarin saya beli kebun durian sama. Dulu sebelum saya bilang ya Allah, saya ingin punya kebun durian ya Allah. Punya kebun durian, saya ingin bangun musola ya Allah. Itu tuh kejadian. Saya pengen uang 5 juta ya Allah. Ini serius, ini saya puasa, saya nggak bohong. Pokoknya setelah saya baca bukunya Mardigo, dia bilang gini, kalau kalian doa minta 1 miliar, dikasih 5 juta, terima, jangan ngeluh. Kenapa? Kalian aja kalau apply pengajuan ke bank, belum tentu 1 miliar dikasihnya 80 juta. Iya betul. Itu ada bukunya. Itu benar, itu betul-betul. Jadi setiap ini saya bilang sama tim saya kan, semester 2 ini saya bingung nih mau minta apa lagi. Dan rata-rata dia approve. Tapi itu dia doanya itu setiap hari. Pokoknya presisi, minta kebon ngomong kebon. Betul. Minta musola ngomong musola. Jadi itu bagian dari mengsugesti diri. Betul. Terus diri kita tuh digerakkan. Benar. Jadi kalau kita cuma berdoa ya Allah kasih saya mobil gitu. Mobil tuh mana? Mobil ada banyak, ada CR-V warna hitam, ada CR-V warna putih, ada CR-V warna metik, ada macam gitu ya. Percaya CR-V itu sama. Itu juga saya kan beli 2019 awal bulan ya, awal tahun. Saya bilang ya Allah, saya bosan pakai R3. Saya sebutkan mereknya, saya pengen Honda CR-V Turbo. Warna hitam. Di bulan apa ya kita November, bukan, yang Desember dapat proyek SPGEC se-Indonesia.
untungnya saya dagang segala macam lah, untungnya 140 juta. Nah itu jadi DP. Jadi itu benar-benar tuh doa. Nah doa lagi, ya Allah saya malu nggak mau riba ya Allah, lunas bang. Masya Allah. Berarti jadi doanya kami gini, kalau katanya si Martiku, kita berdoanya, kita bilang rezeki kita banyak untuk ini saya pengennya bisa zakat ya kalau yang setiap bulan 2,5% tuan. Saya pengen zakatnya 2,5 juta. Artinya kan mau nggak dapatnya 100 juta kan? Nah begitu katanya. Jadi sugesti itu emang begitu ya? Jadi sugesti apalagi ke dalam diri kita itu kalau kita sendiri tidak yakin, gitu ya. Begitu kita berdoa, ya Allah saya pengen mobil. Terus kita sendiri nggak diucapin. Nah, itu ada di buku. Cuman di dalam hati. Ada di buku itu. Iya ya. Nah, itu dia. Sekarang aja lagi susah. Jadi itu ya udah mental tuh. Dia bilang kadang-kadang kita tuh suka meng-cancel doa. Yes. Karena udah bilangnya Allah itu Maha Kaya. Masa kalian nggak yakin sama Allah? Jadi kalau kita bilang, ya Allah, saya pengen nikah tahun ini ya Allah. Terus sepersekian detik bilang, jodoh aja belum udah. Nah, udah langsung berarti bilangnya apa? Lu aja nggak yakin sama doa lu, aku gimana gua mau doain? Nah, begitu ada tuh di buku itu. Iya. Jadi begitu ya. Jadi kalau gimana bang? Kalau misalnya kadang-kadang ada nih kiai gitu ya, kasih air putih didoain. Nah, anak tuh sembuh. Itu sama nggak sih? Itu sugesti juga. Betul. Nah, tadi yang mesmer tadi balik lagi yang ke awal ya. Dulu kalau pengobatan selain dulu belum pakai rapal itu ya. Jadi baru orang diginiin ya. Terus lemas jatuh gitu ya. Setelah itu dikasih sugesti. Setelah kamu bangun kamu akan sangat sehat, kamu akan sangat itu kemudian dia bangun sembuh. Karena apa? Si pengucapnya itu sudah menjadi sugesti. Orang kalau ke kiai, khusus ke kiai atau orang pintar atau apapun, dia kan sudah mensugesti, dia mau, apalagi kalau misalnya kita tahu, rata-rata tempatnya jauh-jauh, susah gitu. Yang di Surabaya, Ningsi Tinampi. Nah, tempatnya kan jauh-jauh, dan itu kan susah. Kenapa dia mau ke sana? Itu aja dia berarti setengah perjalanan sudah sembuh sebenarnya kan gitu. Oh gitu ya. Apalagi nanti tiba lagi. Berarti hipnoterapi, hipnotis ini ilmu klasik ya? Ilmu klasik dan ilmu manusia, bukan ilmu goib. Bukan goib ya. Betul. Pure logika tuh ya. Logika. Nanti kan mungkin kita bisa praktekin. Nah, ada pertanyaan nih. Apa bedanya antara hipnotis dengan hipnoterapi? Nah, kalau hipnosis sendiri itu kan katanya ya berasal dari dewa. Ya, ini sekali lagi kenapa banyak ditolak, betul. Kenapa banyak ditolak? Karena hipnose ya. Itu adalah dewa tidurnya orang Yunani. Maka dari namanya aja udah pakai nama-nama dewa, berarti ini syirik gitu kan. Padahal itu hanya labeling saja. Ya, sekali lagi kembali ke pemahamannya Dave Elman bahwa yang namanya hipnosis adalah kondisi ketika satu ide diterima tanpa dikritik gitu ya. Itu yang kita pakai gitu ya. Nah, kemudian bedanya dengan terapi, setelah orang itu masuk ke dalam kondisi hipnos, kondisi tidur yang hipnosis gitu ya, kondisi yang tenang, yang rileks, yang nyaman, kemudian kita kasih terapi. Contoh misalnya orang tadinya trauma apa namanya, atau takut deh, fobia ya, fobia dengan ular atau dengan ketinggian. Itu kalau ada kamu masa gitu aja takut, itu kan contoh keponakan saya takut sama kelinci. Anak cowok seumur berapa ya, umur 8 tahun takut sama kelinci gitu kan. Kalau masa takut gitu sama kelinci, ya dia tambah takut dong, orang dia nggak lagi kondisi menolak gitu kan. Kemudian saya ajak, coba kamu tenangin, apa yang kamu sukanya sama superhero gitu. Nah, lihat superhero di tangan kanan, terus lihat tangan kirinya, saya bandingin gitu. Ini namanya Swiss pattern namanya gitu ya. Jadi membanding-bandingkan. Kemudian setelah itu saya tunjukin, sekarang gimana perasaannya sama kelinci? Nggak apa-apa tuh, biasa aja. Lalu sekarang ambil kelincinya, dia ambil sama dia, malah gendong-gendong. Nah itu artinya apa? Kalau sudah masuk sampai ke terapi, hipnoterapi, balik lagi itu adalah memanfaatkan satu kondisi saat orang dalam kondisi hipnos, kemudian kita kasih terapi. Itu bakal berlangsung lama nggak sih sugesti itu? Kan kalau yang kita lihat gitu kan, jadi ketika gini lagi, sadar lagi. Nah, ketika kita menghipnoterapi orang, itu terapi orang itu bakal lama nggak sih? Dia akan lama nggak? Ada beberapa faktor yang bisa jadi permanen,
atau tidak gitu ya. Satu, kalau itu atas kemauan dirinya sendiri, misal orang tadinya merokok, dia pengen sembuh, pengen nggak merokok lagi, dia datang ke saya atau ke kita kayak hipnoterapi gitu ya, itu insya Allah paling 2 kali terapi sudah permanen. Kayak saya nih, saya tuh agak takut sama jembatan. Jembatan apa takut sama ketinggiannya? Enggak, jembatan. Sama jembatan. Jadi ini karena trauma awalnya. Oh. Jadi saya tuh kalau ada jembatan pasti kalau naik mobil tuh pasti minta orang yang ngarahin. Atau naik motor pun kadang-kadang kayak perasaannya mau jatuh aja. Itu gara-garanya dulu pas masih ada backgroundnya nggak sih kan? ABG itu masih ABG pacaran, naik motor, liatin jembatan segini, nyemplung ke dua-duanya. Iya, dua-duanya parit. Semenjak hari itu sampai hari ini tuh takut sama jembatan. Ya, jadi kalau lihat jembatan kayak mau jatuh aja. Nah itu gimana? Itu kan trauma itu trauma betul. Itu berarti penyebabnya udah tahu. Penyebabnya udah tahu, tinggal gimana kita berdamai dengan penyebabnya. Sampai hari ini tuh. Pokoknya sampai hari ini kalau ada jembatan kan suka goes ya. Istri saya kan goes juga. Paling lebar segini. Iya. Dia lancar ya saya turun. Karena takut gitu. Takut apa? Takut jatuh. Iya. Itu susah banget menghilangkannya. Iya itu tadi, itu adalah trauma. Kalau saya bilang masa gitu aja takut, pasti kan nolak ya. Karena apa? Masih dalam kondisi yang bisa nolak. Critical area atau critical di dalam pikirannya masih nggak mungkin ini pasti gue jatuh lagi kayak kemarin. Cuman kalau sudah dalam masuk ke kondisi hipnos, masuk ke pikiran bawah sadar, ketika lewat jembatan, lihat jembatan itu mungkin rasa takutnya masih ada, tapi bawah sadar kan bilang nggak apa-apa, jalan aja, itu kan jalan gitu. Jadi memang harus itu terapi ya. Itu terapi. Berapa kali bang kira-kira baru bisa? Tergantung pernah menang. Dalam apa enggak traumanya. Pada saat jatuh ada yang nyukurin nggak ada, wah jatuh atau ada kejadian karena itu. Motor pinjaman abah ya, almarhum tuh kan pinjam sama dia nggak dikasih, cuman namanya mama, mama kan nyolong kan, udah pakai aja. Nah pulang ya, tahu lah Medan, bumbang. Ya berarti ada faktor lain nih. Satu bukan cuman jatuhnya, tapi ada rasa bersalah. Ada rasa bersalah karena tadi nggak boleh ya itu kan itu harus kita bongkar lagi, jadi nggak bisa. Kalau yang di TV itu karena buat pertunjukan ya, jadi memang sifatnya nggak permanen gitu ya, karena dia hanya untuk saat ini gitu ya. Tapi kalau memang mau diterapi betul, itu kita telusurin dulu apa sih penyebab sebenarnya. Boleh jadi karena bukan cuma jatuh itu doang. Sebelumnya pernah ada lagi kejadian yang sama atau yang mirip-mirip seperti itu sehingga men-trigger. Kebetulan jatuhnya yang sana yang diingat gitu. Ya sampai hari ini masih ingat lokasinya. Kayaknya kejadian itu masih kerekam. Betul, masih berasa banget. Masih berasa. Bahkan kalau sekarang coba bayangin jatuhnya itu pasti udah langsung nggak enak, ada rasa nggak enak sih. Jadi sampai hari ini tuh masih membekas gitu. Iya. Nah ini berhubungan dengan pekerjaan nih. Kan kami ini perusahaan outsourcing ya. Kegiatan utama itu menginterview orang. Ya. Dan klien itu kebanyakan butuhnya sales nih. Yeah. Nah sementara tahu ya orang Indonesia tuh paling susah jadi sales. Aib lah kayaknya. Datang ke kantor admin. Saya tuh sering suka komplain sama teman-teman tuh karena orang kadang-kadang nggak tahu dia tuh punya bakat sebagai sales. Betul. Ya kadang-kadang padahal dengan dia bisa bicara, bisa lancar berkomunikasi, udah punya satu bakat satu modal sales karena itu kan kita sering brainwash nih, kamu punya bakat segala macam. Bisa nggak sih bang itu kita tuh saat interview kita tuh bisa mengguidance tuh orang yang awalnya apply sebagai apa, karena kita lihat dia punya bakat menjadi bisa lancar berkomunikasi, udah punya satu bakat satu modal sales karena itu kan kita sering brainwash nih, kamu punya bakat segala macam. Bisa nggak sih bang itu kita tuh saat interview kita tuh bisa mengguidance tuh orang yang awalnya apply sebagai apa, karena kita lihat dia punya bakat menjadi yang bukan yang di apply. Bisa nggak sih kita arahkan itu dengan teknik-teknik hipnotis atau